Assalamualaikum, kembali lagi dengan aku Yuli Indriani, mahasiswa Yayan Kudus. Nah, di video kali ini aku mau membahas terkait sanitasi. Sudah tahu kalau belum apa itu sanitasi dan apa saja sih yang termasuk dalam sanitasi? Nah, itu tadi merupakan pengertian sanitasi menurut KBBI. Secara singkatnya, sanitasi merupakan upaya kita untuk melestarikan lingkungan. Dalam kehidupan sehari-hari, teman-teman tentunya sudah pernah kan melakukan sanitasi, namun terkadang tanpa kita sadari, kita tidak tahu bahwa itu merupakan sanitasi. Di antara contoh dari sanitasi yaitu mencuci tangan, mengepel, dan mencuci piring. Teman-teman di rumah tentunya pasti pernah kan melakukan kegiatan itu. Kali ini aku mau membahas salah satu contoh dari sanitasi, yaitu mencuci piring. Kenapa sih mencuci piring disebut sebagai sanitasi? Kenapa mencuci piring disebut sebagai sanitasi? Karena dengan mencuci piring dapat mencegah bau yang tidak sedap. Misalnya nih, piring-piring kotor yang telah kalian gunakan, kalian tidak cuci beberapa hari, pasti akan menimbulkan bau yang menyengat kan? Nah, jika piring-piring kotor tadi yang tidak kita cuci, kita gunakan lagi, maka akan berdampak tidak baik bagi kesehatan kita. Dengan mencuci piring, lingkungan akan menjadi bersih, sehat, dan juga nyaman. Apalagi di tengah pandemi seperti ini, kita harus menerapkan pola hidup bersih dan juga sehat. Kira-kira mencuci piring seperti apakah yang bisa disebut sebagai sanitasi? Apakah hanya dengan air atau membutuhkan bahan lain? Sekarang kita lihat mencuci piring hanya dengan air, apakah akan menghilangkan bekas-bekas sisa makanan atau tidak? Ini merupakan piring kotor yang masih terlihat sisa minyaknya. Setelah kita cuci dengan air, ternyata masih terlihat minyak yang tadi telah kita basuh dengan air. Nah, itu tadi merupakan mencuci piring hanya dengan menggunakan air. Ternyata, jika kita mencuci piring hanya dengan menggunakan air, masih terdapat sisa-sisa makanan yang menempel pada piring tersebut. Jadi, kita membutuhkan bahan tambahan. Salah satu bahan tambahan yang dapat kita gunakan yaitu sabun. Sabun dapat membersihkan alat makanan, kendaraan, pakaian, dan manusia. Apa itu sabun? Sabun merupakan garam dari asam lemak berantai panjang yang dihasilkan dari reaksi saponifikasi. Reaksi saponifikasi adalah reaksi hidrolisis asam lemak oleh adanya basa kuat, misalnya NaOH atau KOH. Mari kita lihat struktur kimia dari sabun. Sabun memiliki kepala dan ekor, yang mana kepala dari sabun bersifat hidrofilik atau polar, dan ekornya bersifat hidrofobik atau nonpolar. Ini adalah kotoran. Ada dua jenis kotoran, yaitu kotoran polar atau larut dalam air dan kotoran nonpolar atau tidak larut dalam air. Kira-kira bagaimana sih cara kerja sabun? Sabun, misalkan ini gambar sabun. Kemudian, kepala adalah senyawa hidrofilik atau polar, dan ekornya senyawa hidrofobik atau nonpolar.
Kemudian ada kotoran, dan kotorannya bersifat hidrofobik. Nah, sekarang perhatikan penjelasan tentang air. Air bersifat tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbau, dan dapat digunakan sebagai pelarut universal. Kelarutan suatu zat dalam air ditentukan oleh dapat tidaknya zat tersebut menandingi kekuatan gaya tarik-menarik listriknya. Adanya gaya tarik-menarik, maka lemak dapat larut dalam media yang ada. Perhatikan ilustrasi berikut. Kuning diilustrasikan sebagai air. Kemudian ada kotoran atau minyak, dan ada sabun. Sabun ada kepala dan ekor, yang mana ekornya akan mengikat kotoran atau minyak, kemudian kepalanya akan mengarah keluar, sehingga sabun dan kotoran menjadi bersih. Sekarang kita lihat perbedaan mencuci piring hanya dengan air dan mencuci piring dengan sabun. Sama seperti tadi, ini juga merupakan piring kotor yang masih terlihat sisa minyaknya. Kali ini akan kita cuci dengan menggunakan sabun. Lalu kita bilas dengan air. Ternyata jika menggunakan sabun, piring terlihat lebih bersih dan tidak ada sisa minyak yang menempel. Kita lihat perbedaannya. Piring yang dicuci dengan air masih terlihat minyaknya, dan piring yang dicuci dengan sabun terlihat lebih bersih. Tadi penjelasan terkait sanitasi dan juga mencuci piring. Sekarang teman-teman tahu kan kenapa mencuci piring disebut sebagai sanitasi dan bagaimana kerja sabun sehingga bisa membersihkan kotoran. Semoga setelah menonton video ini teman-teman bisa mengerti akan pentingnya peran sabun dalam kehidupan sehari-hari. Oh ya teman-teman, jangan lupa tetap lakukan pola hidup bersih dan juga sehat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.